Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Untuk pagi hari ini kita akan masih belajar tentang faktorial. Lihat di halaman 143. Nah, contoh pertama sudah kita selesaikan. Habis itu kita masuk ke contoh kedua. Nah, sebelum contoh kedua, kita coba dulu gitu ya. Kita coba dulu yang atas deh, ada nih tantangan ada. Nah, ini tantangan. Nah, bagaimana cara bentuk menyelesaikan dengan soal-soal yang seperti itu gitu. Ada bilangannya besar-besar tuh, ada 80 faktorial. Mungkin kalau di handphone atau di kalkulator kalian cari mungkin wah, bilangannya penuh kali ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Misal kata di situ 80 gitu ya. 80 faktorial dikali dengan 38 faktorial per 77 faktorial gitu ya. Dikali dengan 40 faktorial gitu ya. Nah, maka 80 kita tengok 80 dengan bilangan yang terbesar 77 ya. Maka bisa kita bikin 80 kali 79 kali 78 kali 77. Nah, 77-nya faktorial. Kenapa? Karena sama dia nanti dengan 77 faktorial yang bawah ini. Nah, maka kita bikin di sini 77 faktorial. Nah, sebagai pembaginya yang bawah. Dikali dengan, tengok ini 40, ini 38. Mana yang besar? Ini ya. Nah, berarti ini biarkan saja. Ini 40-nya kita sampai ke 38. Berarti 40 gitu ya, dikali 39 gitu ya, dikali dengan 38. Kenapa sampai 38 faktorial saja? Karena yang diminta 38 faktorial gitu ya. Nah, karena sudah sama-sama bilangan 77 faktorialnya bisa kita coret. Nah, ya, kita coretkan saja. Coret. Nah, baru 38-nya coret. Nah, maka tinggal bilangan tadi. Ini pun sebetulnya bisa dicoret nih. 40 dengan 80 tinggal 2 ya. Nah, berarti hasil bilangannya adalah 2 dikali 79 dikali 78 per, nah bilangan yang masih ada ini ya pernya ya. Nah, berarti 39. Nah, hasilnya itu berapa gitu ya. Itu hasilnya kalau tidak salah sih, kalau kan mungkin yang D kali ya. Mungkin D ya. Nanti kalian bisa cek sendiri hasilnya itu berapa, mungkin D. 316. Nah, itu ya. Kalian jelaskan nanti, kalian voice, kalian tulis catatannya. Oke. Nah, next untuk contoh soal nomor 2. Ya. Ya, ada sedikit agak panjang ke bawah. Oke. Nah, untuk soal nomor 2 kita lihat. Nah, kita jelaskan di sini aja ya. Kita coba. Nah, di sini ada 6 gitu ya. 6, di sini n kurang 1. Kita disuruh nyari, tentukan nilai n jika diketahui persamaannya itu 6 ini ya, sama dengan 5 faktorial per 24 gitu ya. Nengok soalnya itu udah ribet ya kayaknya. Tapi jangan ribet dulu. Gampang sebetulnya kalau kita agak-agak sedikit mau capek lah gitu kan. Nah, kita coba yang B. Nah, di sini n kurang 1. 6 kali n kurang 1 faktorial dikali n kurang 3 faktorial per gitu ya. N faktorial dikali n kurang 4 faktorial sama dengan 5 faktorial per 24. Nah, kalau 24 semalam masih kita bahas, itu 24 itu adalah 4 faktorial ya. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 24 gitu. Oke. Nah, jadi ini 6 kurang 1 faktorial kali n kurang 3 n kurang 4. Nah, kita tengok ada yang berbeda enggak? Yang berbeda n kurang 4 ya. Nah, misalnya gini, n kurang 3 faktorial. Anggaplah si n kurang 3 ini adalah 10 faktorial gitu ya. Nah, karena kurang 3 gitu kan. Sedangkan n kurang 4 ini harusnya 9 faktorial gitu ya. Nah, artinya apa? Jika n kurang 3 ini, belumnya Bapak tanya, n kurang 3 sama n kurang 4 lebih besar mana? Ya, lebih besar ini ya, n kurang 3 ya. Nah, misalnya anggap aja n-nya ini 10 misal kata. 10 kurang 3 itu adalah 7, sedangkan 10 kurang 4 itu adalah ya 6. Berarti lebih besar mana? Lebih besar n kurang 3. Nah,
gini caranya, seperti yang tadi, seperti yang udah di atas. Berarti n kurang 3 ini, supaya ini, nah n kurang 3 1, n kurang 4 lebih besar mana? Nah gitu ya, lebih besar mana? N kurang 3 sama N kurang 4, lebih besar N kurang 3. Nah maka ini supaya dia sama n kurang 4, maka dia seperti ini, N kurang 3 tanpa faktorial ya, ini bilangan biasa, dikali dengan N kurang 4 faktorial. Udah agak terbuka pikirannya? Nah bahwasanya N kurang 3 dikali N kurang 4 faktorial itu adalah ini, N kurang 3 faktorial dengan tanda faktorialnya. Gitu ya, misal kata ini tadi 7 faktorial. Ini adalah 7 dikali 6 faktorial. Sama ya, 7 faktorial itu adalah 7, ini 7-nya dikali dengan 6 faktorial. Gitu, supaya apa? Supaya ini misalnya ini 6 faktorial, ini 6 faktorial bisa dicoret. Nah gitu ya, N-nya kita anggap tadi 10 gitu, supaya gampang. Nah, karena ini udah sama, ini ya, ini. Nah, terus di sini ada N. Nah, N. Di sini ada N kurang 1. Misalnya N ini tadi 10 faktorial, sedangkan ini 10 kurang 1, 9 gitu ya, 9 faktorial. Berarti lebih besar mana? 10 dengan 9. Lebih besar 10 ya. Nah, N faktorialnya itu kita misalin dalam benak kita. Nah, maka 10 ya kan, 10 dikali 9 faktorial supaya sama gitu. Ini 9, ini 9 faktorial. Nah kalau sudah sama, ini tadi kan ini adalah pembagian daripada ini. N faktorial itu adalah N dikali N kurang 1. Paham? Paham lah ya, paham. Nanti belum diulang-ulang lagi videonya. Nah setelah sudah sama, maka artinya sama itu bisa kita coret bagian atas dan bagian bawah. Nah yang kita coret itu adalah yang pertama tadi kita cari N kurang 4 ya, faktorial itu dicari dengan N kurang 4 faktorial yang bawah. Oke, nah sekarang yang atas supaya bisa dicoret, ini kita pecah, maka adalah N kali N kurang 1 faktorial, maka dapatlah ini, kita coret juga. Oke, nah sudah mulai agak gampang ya. Nah, berarti tinggal sisanya N dikurang 6 kali N kurang 3 per N gitu ya, ini dengan 6 dengan N kurang 3 per N, tinggal N. Nah kita tahu 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial gitu ya. Ini tetap sama, si 5-nya ini kita pisah supaya 4-nya ini hilang gitu ya. 4 faktorial yang per ini pembagi hilang, maka kita bikin 5 kali 4 faktorial, menurun dia ya. Nah, bilangan si adiknya 5 ini 4 faktorial. Oke, udah dapat, dia bilangannya 5, maka dia dapatlah. Nah, ini bisa kita persamaannya 6N kurang 3, 6 kali N, 6N, 6 kurang 3 itu 18. Nah, per N gitu ya. Nah, N sama dengan 5, maka ini persamaannya udah gampang ya. Untuk yang ini udah gampang dan jelas dia. 6N kurang 18 sama dengan 5N. Nah, ini ya. Ini karena N ini kita kalikan aja ke sana, ini kan pembagi. Kita keluarkan menjadi 5N. Nah, maka si N-nya kita hitung dapatlah 18. Gitu ya. Kok bisa Pak 18? Nah, ini kan dia 6N. 6N ini kan 5N, berarti 6N kurang 5N gitu ya, sama dengan min 8 itu pindah jadi positif 18. Yang ininya tadi 5N-nya itu positif menjadi min 5. Maka si N 6 kurang 5 1 atau N sama dengan 18. Oke ya. Oke. Nah, seperti itu. Bisa ya? Nanti dicatat rapi ya, dicatat rapi. Nah, next kita lihat. Nah, halaman 144 itu ya. Nah, ini ada diskusi, artinya diskusi. Jika M dan N bilangan asli, apakah pernyataan berikut benar atau berlaku? Tunjukkan dengan contoh. Nah, Bapak asumsikan si M dan N-nya itu adalah bilangannya itu 4 gitu ya. Si M-nya itu Bapak bikin deh di sini, di mana ya? M. Nah, si M-nya itu adalah berapa ya? 4. Nah, sedangkan si N-nya itu sama dengan 2. Nah, gitu ya. Carilah, berarti kan faktorial nih ceritanya. Nah, ini apabila ini kan enggak 4 faktorial ditambah 2 faktorial. Misalnya Bapak contohkan yang ini deh, yang B. Nanti kalian kerjakan ya sisanya. Bapak contohkan yang B. M-nya itu 4 faktorial
gitu ya, dikurang 2 faktorial sama dengan, apakah dia sama 4 kurang 2 faktorial ini. Nah, nanti beri kesimpulan ya. Misalnya 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah berapa itu? 24 tadi ya. 24 dikurang 2 faktorial 2 sama dengan, apakah dia ini 2 ya, 4 kurang 2 faktorial gitu. Apakah sama? Beda ya. 24 kurang 2 itu hasilnya 22 gitu ya, sama dengan 2. Berarti kan nggak sama kan? Berarti ini salah atau tidak terbukti. Nah, ini tidak terbukti, boleh. Tidak terbukti. Oke, itu ya. Itu tugasnya dulu. Itu dicari nanti sisanya A, C, dan D-nya. Oke, ini tugasnya. Tugas A, C, D. Oke, nah next. Wah, ini tangkas olimpiade. Seru nih kayaknya. Ada soal bentuknya kayak gini. Ini mau kita apakan coba? Nah, jangan langsung frustasi ya. Matematika itu sebetulnya bikin frustasi, dilihat. Cuma kalau kita terjemahkan ke bahasa matematikanya sebetulnya sih mudah-mudah aja gitu. Misal kata P. Mungkin sini ya. Misal kata si P-nya itu bisa kelihatan ya. Misal kata si P. Bikin P itu adalah 10 9 faktorial pangkat setengah gitu ya. Nah, habis itu si Q ya. Q-nya itu adalah 10 faktorial ya. 10 faktorial pangkatnya setengah, sedangkan si R-nya adalah 11 faktorial 11 faktorial pangkat setengah. Nah, gitu ya. Nah, ditanyanya dari contoh soalnya, pengurutan yang benar dari ketiga bilangan itu mana? Berarti kan huruf besarnya dan kecilnya itu mana gitu ya. Kalau kita pakai kalkulator mungkin udah pusing kita kayaknya. Tapi nggak perlu kita pakai kalkulator. Kita tengok aja bahasanya. Nah, ini ada 9. Ini 10, ini 11. Nah, ini bisa kita urai. Kita ambil basis yang paling kecil. Kayak yang tadi ya, yang paling kecil lah yang jadi patokan. Nah, ini 9. Berarti kan 9 faktorial kan gitu. Nanti kalau kita bikin sini 10 kali 9 faktorial pangkatnya setengah. Setengah itu akar ya. Nah, jangan lupa pangkat setengah itu biasanya atau akar. Nah, jadi ini 10 faktorial supaya bisa jadi 9 faktorial. Nah, berarti 10-nya kita keluarkan kan? 10 pangkatnya pangkat berapa? Setengah. Itu ya. Tinggallah sisanya 9 faktorial pangkat setengah. Saya yang tadinya jadi 10 faktorial, kita bikin 10-nya di luar dengan pangkat setengah, tinggallah 9 faktorial. Faktorial tetap di sini. Nah, berarti ini sudah sama. Gitu ya, sudah sama. Nah, kita lanjut ke yang R. Nah, ini pun kita bikin nanti basisnya adalah 9. Jadi kalau ini 11 berarti ada 11 gitu ya, pangkat setengah gitu ya. Kali dengan 10 ya, 10 pangkat setengah dikali dengan 9 faktorial pangkatnya setengah. Nah, baru kita susun bilangan mana dari 3 bilangan P, Q, dan R ini yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Nah, udah terlihat belum? Ininya sudah sama, berarti sudah nyantai kita ya. Tinggal ini 10 kan gitu ya. Ini udah santai. 10 pangkat setengah berarti akar 10 ya. Akar 10 gitu ya. Bikin akar 10. Ininya 10, yang P-nya 10, yang Q-nya akar 10. Sedangkan yang ini akar berapa? 10 kali 11. 100. Iya, 110. Ya. Kok 110 Pak? 11 kali 10 110. Akarnya mengikuti ya, per akarnya. Nah, kita seleksi. Nah, akar 10 itu berapa ya? 3, berapa? Nah, 3 kali 3 9. Berarti 3, lebih ya, 3,1 gitu kali ya. 3, berapa gitu ya. Nah, itu kan. Nah, sedangkan akar 110 10 kali 10 100. Berarti masih lebih, berarti lebih daripada 10. Berarti 10, sekian gitu ya. Oke, udah nampak nih. Tengok bilangan ujungnya. Udah ada ya, 9-nya udah anggap sama. Berarti ini 10, ini 3, lebih. Ini 10 lebih. Nah, kita cek.
Jadi yang paling besar itu yang mana? Yang paling besar 10 ya. Ini yang paling besar. Kita anggaplah nomor paling besar nomor 1. Ini nomor 1 paling besar. Terus yang 10 ini ya, 10 pas itu yang 2. Nah, baru yang terakhir yang Q. Yang Q-nya itu berapa itu ya? Q-nya yang ketiga berarti ya. Oke. Nah, berarti diurutkan R gitu ya, kalau kita urutkan tuh yang paling ini R, ini Q, ini P. Nah, udah. Nah, maka dari itu PQR-nya ini kita udah bisa simpulkan nih mana yang paling besar nih. Nah, maka yang paling dari berarti kecil-kecil semua, berarti yang paling kecil ya. Yang paling kecil adalah Q. Q gitu ya, lebih kecil daripada yang kedua P. P lebih kecil daripada yang pertama paling besar R. Ada nggak? Ada ya. D. Oke, berarti D lah untuk jawabannya. Oke, nah itu dicatat yang rapi di bukunya. Nah, untuk soalnya tadi yang atas ini ya, tugas kalian tuh nih ACD-nya dikerjakan. Oke, terima kasih dulu. Nah, nanti kalau boleh ada yang komen pertanyaan boleh nanti ditanya di grup WA. Oke, terima kasih, situ dulu. Selamat beraktivitas, selamat mengerjai kerjaannya untuk pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.